Selamat pagi Pak Dio, Pak Febi, Miss Mufida, Miss Dini. Izinkan kami untuk mempresentasikan ide bisnis kami yaitu Freshbox Logistik. Next. Untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari Muhammad Farel Gosi dari Communication dan juga Filda Al-Mursyida dari PC. Next. Jadi about Fresh Logistics sendiri itu adalah bisnis distributor buah segar yang berfokus pada penyediaan buah berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan berbagai usaha kuliner dan retail. Kami menghadirkan 4 jenis buah yaitu melon, kemudian apel, jeruk, alpukat, dan juga lemon. Nah, Freshbox Logistics sendiri ini memiliki makna nama bisnisnya. Fresh yang berarti buah yang kualitasnya tetap terjaga, kemudian box yang berarti gudang penyimpanan, dan yang terakhir logistik yang berarti menekankan distribusi dan transportasi. Next. Nah, untuk our location sendiri kita berada di Jalan Terusan Titan 6 nomor 29 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, bertepatan di rumah saya pribadi. Next. Baik, kemudian bakalan dilanjutkan sama Alda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Dehana Adel. Di sini ada SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu sumber buah langsung dari petani, harga lebih murah, serta bisa menjaga kualitas buah dari awal dan margin lebih sehat dibanding membeli melalui gudang buah. Lalu fokus di satu pasar utama yaitu di Pulau Bali. Lalu lebih efisiensi karena permintaan buah di Bali sangat tinggi ya, khususnya ketika ada upacara besar. Selanjutnya weakness. Tidak bisa ambil stok banyak dari petani karena terkadang hasil panen tidak banyak dan kurang memenuhi. Ketika terdapat buah yang lagi tidak musiman atau tidak musimnya, otomatis panen sedikit dan menyebabkan pasokan seret dan harga naik. Terus di sini ada jika cuaca buruk terjadi di daerah panen petani, stok buah bisa terganggu, sedangkan permintaan di Bali terbilang stabil. Yang terakhir ada opportunity, yaitu permintaan stabil dari pedagang di Pulau Bali karena buah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Yang pertama, yang selanjutnya di sini ada target customer. Di sini ada primary-nya, age-nya atau umurnya di sini 30 sampai 55 tahun. Lalu di sini demografiknya itu pengusaha buah dan pemilik restoran. Behavioralnya itu melakukan pembelian rutin dalam jumlah besar dan fokus pada ketersediaan stok yang konsisten. Attitudinalnya lebih percaya kepada pemasok dan konsisten dan cenderung hati-hati dalam memilih supplier baru. Grafiknya yaitu yaitu melihat buah sebagai kebutuhan pokok hari-hari. Secondary-nya yaitu age-nya itu ada 28 sampai 50 tahun. Demografiknya itu pengusaha minimarket. Behavioralnya itu peduli pada kualitas dan tampilan buah. Attitudinalnya itu mementingkan on time dan delivery dan standar kualitas. Lalu selanjutnya adalah perfeksionis, profesional dan menghargai layanan. Di sini ada bisnis model kanvasnya. Saya gedein karena kurang kelihatan. Di sini ada key activities. Key activities-nya yaitu ada pengadaan buah dari petani atau importir. Selanjutnya penyimpanan dan pengelolaan stok di gudang, distribusi dan pengiriman tepat waktu ke pelanggan, kontrol kualitas buah secara rutin, dan pemasaran dan pengelolaan hubungan pelanggan.
Key partnernya di sini ada petani lokal dan importir buah, pengusaha logistik, pihak ketiga atau jika diperlukan, selanjutnya penyediaan cold storage dan teknologi supply chain, mitra retail, restoran dan hotel, yang terakhir yaitu lembaga sertifikasi kualitas pangan. Di sini ada key resource yaitu gudang penyimpanan dengan cold storage, armada transportasi berpendinginan, lalu tim procurement untuk menjamin pasokan buah berkualitas, lalu teknologi platform pemesanan atau logistik, jaringan pemasok buah atau petani importir. Lagi ya, sorry. Di sini habis key resource, di sini ada cost struktur, biaya pengadaan buah atau petani dan importir. Yang selanjutnya biaya transportasi dan distribusi. Lalu biaya gudang dan cold storage. Yang selanjutnya biaya gaji karyawan. Yang selanjutnya biaya teknologi. Yang selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dehana Adel. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bagian customer relationship. Itu yang pertama adalah layanan pelanggan personal. Kemudian ada sistem pemesanan mudah dan transparan melalui platform digital. Kemudian yang ketiga adalah program loyalitas untuk pelanggan rutin. Dan yang terakhir customer support responsif untuk keluhan dan kebutuhan mendesak. Kemudian ada bagian value proposition. Kita tolong di zoom lagi dong. Ini udah paling di zoom. Bentar ya. Oke, ada. Oke, di bagian value proposition itu yang pertama adalah penyediaan buah segar berkualitas tinggi. Contohnya melon, apel, jeruk, alpukat, dan lemon dengan standar yang ketat. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi cepat dan tepat waktu dengan sistem logistik yang efisien. Kemudian adalah harga kompetitif dengan kualitas terjamin. Kemudian ada layanan penyimpanan dan pengiriman yang menjaga kesegaran buah hingga sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas pemesanan dalam jumlah kecil hingga besar. Kemudian di bawahnya ada bagian channel. Tolong di scroll. Oke, yang pertama penjualan langsung melalui tim sales B2B. Kemudian ada website atau aplikasi pemesanan online. Ini masih dalam rancangan. Kemudian yang ketiga ada distribusi langsung ke outlet retail, restoran, dan juga hotel. Ini juga masih rencana. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan marketplace B2B. Ini juga masih planning. Selanjutnya di bagian customers, geser please ke atas. Nah, customer segment itu yang pertama ada supermarket, minimarket, dan juga buah modern. Ini itu rencana ekspansi kita atau inovasi terbaru dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah pedagang jus. Kemudian ada melijo atau orang jualan buah dan sayur. Kemudian ada toko buah. Kemudian ada pedagang eceran tradisional atau pasar lokal. Kemudian ada perusahaan catering dan juga event organizer. Dan yang terakhir ada restoran, kafe, dan juga hotel yang membutuhkan pasokan buah segar. Untuk revenue stream yang terakhir, penjualan buah segar berbasis volume atau quantity. Terus kemudian ada kontrak distribusi jangka panjang dengan toko buah atau hotel atau bahkan supermarket dan juga restoran. Dan yang terakhir adalah layanan premium. Contohnya adalah pengiriman ekspres atau paket khusus. Demikian DMC dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel Gosi. Oke, di sini ada bagian positioning map. Di sini kita mengambil hampir tengah-tengah di antara low price sama high price. Kita harganya bisa dibilang cukup standar daripada kompetitor yang lain. Terus untuk fokus target pasar kita itu lebih ke seperti restoran, tadi tidak terlalu mengerucut, seperti restoran, hotel, dan kafe. Lalu kita juga memiliki pelanggan tetap yang ada di Bali untuk saat ini. Oke, boleh di next.
Oke, di sini ada rencana pemasaran, yaitu tujuan pemasarannya fokus untuk meningkatkan dan memperbanyak pedagang dan toko buah di Bali yang menjadi pelanggan tetap. Selain itu, juga rencana ekspansi ke hotel dan minimarket yang ada di Malang Raya. Untuk unique selling proposition, yang pertama ada kualitas buah terjaga karena mengambil langsung dari petani. Kemudian harga lebih kompetitif dan suplai konsisten apabila lagi terjadi musim buah untuk buah tertentu. Lalu membantu petani lokal dengan harga yang adil. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, akan tetapi kita juga mendukung kesejahteraan petani. Untuk event and community, membuat komunitas pedagang buah ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait harga buah dan ketersediaan buah. Lalu yang terakhir ada offline promotion, yaitu memberikan sampel buah gratis ke pedagang baru. Oke, boleh di next. Oke, yang terakhir di sini ada rencana operasional. Yang pertama kita ada di petani atau di area kebun di supplier utama kita. Lalu setelah itu kita melakukan proses sortir atau pengecekan quality terhadap buah tersebut. Lalu kita lanjut ke proses packaging buahnya. Lalu ke tahap logistik atau pengiriman kepada pelanggan-pelanggan kita. Baik, itu barusan adalah pitching dari bisnis kami. Sekian dari kami, terima kasih.